Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita atau proses pembelajaran kita di semester 5 atau semester ganjil di tahun 2020. Oke, para mahasiswa semuanya, semoga hari ini sehat selalu untuk mengawali perkuliahan kita dengan sistem daring, ya, sistem daring di mata kuliah Humas dan Media Massa, program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ya, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ini yang pertama kali saya masuk di semester 5. Alangkah baiknya kita perkenalan sebelum nanti kita membahas terkait dengan kontrak belajar dan membahas RPS, ya, rencana pembelajaran 1 semester ini. Ya, para mahasiswa, perkenalkan, nama saya Rasman. Rasman, kalau gelarnya katanya Eskom IM ya. Itu nama saya. Alhamdulillah saya diberikan nama oleh kepada orang tua saya dengan nama itu, dan sampai saat ini masih tetap saya pakai. Ke para mahasiswa semuanya, saya berharap setelah perkenalan ini kita nanti akan membahas tentang kontrak belajarnya seperti apa dengan kondisi yang daring karena pandemi corona. Saya pikir cukup perkenalannya. Nanti buat para mahasiswa silahkan nanti perkenalan, boleh, ya, bisa di grup WA yang sudah disediakan atau juga nanti di forum di Google Classroom-nya. Yang pertama yang perlu kita bahas terkait dengan kontrak belajar, bahwa kita saat ini belajarnya menggunakan Google Classroom. Ya, perkuliahan pada hari ini kita menggunakan Google Classroom. Yang pertama, semua saya berharap untuk sesuai jadwal yang sudah diberikan untuk absen, ya, karena kita sistemnya Google Classroom harus absen. Ketika tidak absen nanti tidak terdata. Saya memberikan peluang waktu absen sampai pukul 23.59, ya, atau hampir mendekati jam 8.00, jam 12 malam, ya. Jam 12 malam. Silahkan kalian absen di situ. Ya, semakin cepat semakin baik untuk absen karena kita sistemnya menggunakan sebuah sistem. Jangan sampai tidak absen. Ketika tidak absen, ya dianggap tidak hadir untuk mengikuti perkuliahan ini. Itu yang pertama. Ya, yang pertama itu. Terus untuk perkuliahan, ya, nanti sama, masih 16 pertemuan, ya, 16 pertemuan, yaitu 14 materi dan praktek sekalian. Kalau nanti ada prakteknya, kayaknya saya juga ada prakteknya, ya, walaupun ini praktek hanya sebatas ini di media sosial, media online saja. Nah, praktek, terus UAS, UTS dan UAS, ya, UTS dan UAS, dan nanti beberapa tugas yang kita coba sama-sama belajar di sini. Oke, para mahasiswa, jadi itu setidaknya terkait dengan kontrak belajar kita, ya, terkait dengan menggunakan Google Classroom. Nanti saya akan setiap materi, insya Allah nanti saya akan buatkan sebuah video pendek saja terkait dengan materi secara umum, dan nanti ada tugas-tugas yang akan saya berikan terkait dengan perkuliahan ini. Oke, secara garis besar kita, ya, kalau melihat dari perkuliahan, ya, terkait dengan Humas dan Media Massa, atau yang sering familiarnya itu public relation, ya,
masyarakat. Humas itu hubungan masyarakat. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ya, kita mengulang sedikit terkait dengan materi humas ya, tentang materi kehumasan. Ya, humas itu apa ya? Itu harus tahu, harus memahami ya tentang humas. Ya, pengertian, tujuan, ya, tugasnya itu seperti apa. Terus nanti terkaitan dengan media massa. Media itu apa ya? Hubungannya dengan humas itu apa. Nah, itu yang akan kita bahas secara selama 1 semester itu. Ya, terus nanti pentingnya humas dalam pekerjaan. Pentingnya media dalam pekerjaan humas ya. Jadi apa hubungannya nanti terakhir tuh, hubungannya apa sih antara humas dengan media massa? Ada tidak keterkaitannya? Nah, itu juga kita akan bahas. Terus bagaimana strategi menjalin hubungan dengan media massa ya, siaran pers itu bagaimana, teknik penulisan press release ya. Seorang humas juga harus mengetahui itu. Nah, setidaknya ketika nanti kita belajar tentang humas dan media massa, kita sudah paham atau memahami ya bagaimana kinerja kita ketika kita belajar bekerja atau kita ditempatkan atau kita berposisi bekerja di bidang humas ya. Humas dan protokoler biasanya begitu. Karena apa? Secara garis besar humas itu adalah corongnya sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang berkaitan dengan media massa. Jadi kita itu bersinggungan langsung dengan media massa karena hubungan masyarakat dengan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita ini sebagai corong sebuah lembaga dan atau organisasi untuk mempublikasikan organisasi-organisasi tersebut. Jadi erat kaitannya dengan media massa. Dan saya pikir ini sangat penting kita pelajari bersama-sama ya, walaupun dengan kondisi daring ya. Kita tetap semangat untuk belajar itu. Oke, para mahasiswa semuanya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kalian. Dan nanti sistemnya itu tadi saya ingatkan kembali, saya akan sedikit juga buatkan videonya untuk terkait penjelasan secara umum materi-materi yang akan saya berikan selama 1 semester. Terus nanti tugas juga ada. Nah, selain itu boleh nanti diskusi di WA boleh, terus juga di Google Classroom-nya juga boleh. Untuk terkait dengan Zoom meeting, kita nanti coba lihat bagaimana kondisi kita semuanya. Ketika memang memungkinkan untuk menggunakan Zoom meeting, kita juga bisa menggunakan dengan meeting di Google Classroom. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.